Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya, jangan lupa like, share, dan subrek kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 2451 sampai bab 2460. Masuk akal. Kita dapat memeriksa buku-buku kuno kota Chang'an, terutama beberapa legenda. Geral mengangguk. Untungnya, salah satu siswa saya bekerja di lembaga penelitian tanaman setempat. Saya ingin dia membantu menemukan beberapa arsip buku kuno. Seharusnya tidak menjadi masalah. Profesor Bao berkata, Tuan Crawford, ada situasi lain yang perlu diperhatikan. Anda sudah bertarung dengan Scorpion Jing. Meskipun Master Misterius itu belum muncul, dia pasti sudah mengenal Anda. Taois angin hitam mengerutkan kening. Ya, setelah saya menggunakan 5 guntur untuk mengubah dava kesengsaraan, saya merasa bahwa gerakannya tampaknya dapat memahami metode saya. Pada pertemuan pertama kami, dia sudah mampu mengantisipasi 5 guntur saya. Geral berkata, lalu, roh kalajengking mengenali sebagian besar dari warisan Wuxiang immortal yang kumiliki. Aku tidak tahu berapa banyak kekuatan yang jauh lebih unggul dariku akan kutemui selanjutnya. Tapi aku menduga jika dia melawanku, jujur saja, aku mungkin bukan lawannya. Karena tadi dia hanya menghadangku dengan mudah, dan tidak bermaksud melawan. Sepertinya dia masih memberi saya muka. Geral mengingat pertempuran hari ini dan berkata, singkatnya, kita masih harus berhati-hati. Tampaknya iblis besar itu juga memiliki hubungan yang tidak dapat dijelaskan dengan kolektor. Dan kunjungan ke makam jenderal juga menjadi semakin rumit, kata Moldel Longteng. Yah, Longteng benar. Hari-hari ini, jika tidak ada yang dilakukan, kita tidak boleh berpisah. Bahkan jika ada kecelakaan, kita akan saling menjaga. Jika perlu, aku bisa menggunakan cahaya keemasan untuk melindungi semua orang dari bahaya. Kata Geral. Tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sesuatu. Ini kacau. Saya lupa Nona Zuang kedua. Kalian temani Profesor Bao. Ingat, jangan berpisah. Saya akan menyelamatkan Nona Zuang kedua terlebih dahulu. Setelah berbicara, sosok Geral berkedip dan menghilang secara langsung. Di sisi lain, Sanyang Pandangan juga sangat ramai. Pada hari kedua, 3 tamu terhormat datang ke Sanyang Guan. Mereka adalah Master Taois Qinglong dari Qinglong Guan, Senior Sanyang Pandangan, dan penguasa Gerbang Lipan, Tuan Qi Poison. Adik junior kecil, ku dengar kamu mengalami masalah di sini. Taois Qinglong membawa keduanya untuk datang. Dan ketika sampai, dia bertanya langsung. Kakak, ini salahku, yang secara langsung merusak reputasi guru. Dan aku hampir dimusnahkan oleh orang itu. Tao Sanyang berkata dengan dingin. Selama berabad-abad, tidak ada orang yang bisa melukai adik perempuan junior secara serius. Mungkinkah dia memiliki kekuatan seperti itu? Qinglong Daochang bertanya dengan dingin. Itu seorang pemuda, baru berusia 20-an. Tetapi kekuatannya, bahkan Master tidak berani mengabaikannya, kata Sanyang Tao. Hah, Bibi, mengapa Anda harus meladeni ambisi orang lain dan menghancurkan prestise Anda sendiri? Seorang pemuda berusia 20-an. Saya tidak percaya bahwa akan ada orang di dunia ini yang telah berkultivasi ke tingkat ini berdasarkan Dao Yuan Zenqi. Di belakang Dao Master Qinglong, seorang pria muda mengikuti. Dia berkata dengan wajah dingin dan kesal. Feier, tutup mulut. Dunia ini sangat rumit. Meskipun ki spiritual surga dan bumi sangat langka sekarang, jangan pernah meremehkan mereka yang berlatih Dao Yuan Zenqi. Karena Tai Dao Yuan Zenqi mereka adalah yang paling otentik dan paling murni di dunia. Jika mereka dapat menembus batas tertentu, pembudidaya ki sejati asal iblis kita, dengan kekuatan yang sama, tidak dapat bersaing dengan mereka tanpa bantuan senjata abadi. Taois Qinglong menegur. Tapi ayah, kata bibi senior, bakat itu hanya seorang pemuda berusia 20-an. Jika dia tidak menggunakan senjata abadi, bagaimana dia bisa melukai bibi senior dengan serius? Simen Fei tidak mau mengatakannya. Ya, saudari, kami juga bertanya-tanya. Bagaimana tepatnya kamu terluka? Dua lainnya bertanya dengan rasa ingin tahu. Saat ini, Tao Sanyang menjelaskan sebab dan akibat dari kejadian tersebut dan menjelaskan prosesnya secara mendetail. Di akhir kisah, hati ketiganya terkejut. Jadi,
Orang itu adalah keturunan Immortal Wuxiang. Dan dia telah mempelajari hampir semua metode Immortal Wuxiang. Dao Chang Qinglong menghela nafas di dalam hatinya. Oleh karena itu, Master sangat tertarik padanya dan meminta saya untuk menyelidiki. Tetapi dengan kekuatan saya sendiri, sangat sulit untuk menyelidiki dengan jelas. Jadi saya mengundang 3 senior untuk datang. Namun, dengan bantuan murid saya menyelidiki beberapa informasi dasarnya. Nama pria itu adalah Geralt. Dia memang berusia 20-an dan 30-an. Dia adalah generasi kedua yang kaya. Perlu disebutkan bahwa dia menghilang dari kota selama beberapa tahun. Saya menduga bahwa ilmu warisannya diperoleh pada tahun-tahun ketika dia menghilang. Kata Sanyang Tao. Yah, karena Anda tahu informasi dasar orang ini, saya optimis tentang itu. Ayah, izinkan saya membawa orang-orang dari Qinglongguan untuk bertemu dengan Geralt ini sebentar. Lalu, mencari tahu apa rahasianya. Kami dapat bertanya kepada dia secara langsung. Kata Simen Fei. Feier, mengapa kamu selalu suka bernafsu? Apakah kamu tidak mendengarkan kakak iparmu? Bahkan leluhurmu dan orang yang lebih tua harus memberi sedikit wajah pada pemuda ini. Bagaimana kamu bisa menghadapi dia? Serahkan kepada saya. Masalah ini membutuhkan rencana jangka panjang. Saya curiga pasti ada kekuatan khusus di tubuhnya untuk mendukungnya. Kita harus perlahan memahami detail orang ini sebelum membuat rencana. Kata Dao Long Qinglong. Semuanya tergantung pada kakak. Mereka bertiga berkata dengan hormat. Dao Qinglong menoleh untuk melihat putranya. Dan menggelengkan kepalanya dengan kecewa. Feier, kamu menjadi semakin tidak dewasa dalam melakukan sesuatu. Jika selalu begitu, bagaimana kamu bisa mencapai hal-hal hebat di masa depan? Aduh, setelah selesai berbicara, dia menggelengkan kepalanya dan membawa adik laki-laki dan perempuannya ke tempat Sanyang Pandangan. Wajah Simen Fei memerah. Dan dia mengepalkan tinjunya karena malu. Dari kecil hingga dewasa, apapun yang aku lakukan selalu salah. Tidak dewasa. Atau bahkan naif. Oke, kalian semua jangan meremehkanku. Kalau begitu aku, Simon Fei, harus membuktikannya pada kalian. Aku akan menggunakan angin puyuh yang telah aku latih selama 18 tahun untuk mengalahkan Geralt. Dan datang menemui kalian dengan membawa kepalanya. Kebencian dalam hati Simen Fei memuncak. Pada waktu itu, di bawah kepemimpinan Profesor Bao, Geralt dan yang lainnya datang ke museum untuk memeriksa arsip. Profesor Bao mengundang beberapa siswa dari museum untuk datang dan membantu mereka mencarinya. Cukup melihat saja, aku ingin keluar untuk bernafas. Melihat gulungan arsip, Tao Hei Feng tiba-tiba kehilangan kesabaran. Geralt menatapnya dan menggelengkan kepalanya. Dia mengerti dalam hatinya bahwa angin hitam Tao itu sulit diatur. Dengan membiarkan dia tenang dan hanya menunggu hasilnya, akan lebih baik agar dia semangat lagi. Yah, kamu boleh keluar. Tapi kita di sini. Semuanya harus merendah dulu. Jangan menimbulkan masalah. Kata Geralt. Terima kasih, Tuan Crawford. Setelah berbicara, Taois Hei Feng dengan senang hati bergegas keluar. Dia tidak punya tempat untuk pergi. Lagi pula, dunia sekuler tidak akrab dan tidak dia kenal. Jadi dia hanya datang ke taman, menemukan tempat yang bagus, duduk di sungai, dan mulai berlatih. Tetapi pada saat ini, sekelompok orang tiba-tiba berkumpul di sekitar angin hitam. Taois Hei Feng membuka mata dan melihatnya. Ternyata Zhuang Yinluo, wanita tertua pedagang. Dan di samping Zhuang Yinluo, seorang pria muda yang tampak sedikit jahat. Tuan tua, gadis kecil ini meminta izin untuk bertemu. Dan meminta Anda untuk memaafkan saya. Ternyata itu kamu. Apakah kamu mencari sesuatu untuk ditanyakan kepadaku? Taois Hei Feng perlahan bangkit. Hehe. Saya mengetahui bahwa Geralt, Tuan Muda Crawford, dan bersama beberapa pria tua ke Chang'an. Tuan muda ini juga secara khusus diundang Nona Zhuang untuk menikmati sedikit anggur di rumah kolektor, dengan harapan dapat menghibur. Pria muda itu keluar dan tersenyum. Jadi, saya harap Pak Tua dapat menerimanya sebagai kehormatan. Tolong, pria muda itu adalah Simen Fei. Pada saat ini, dia memberi isyarat agak memaksa. Melihat niat mereka, sepertinya jika aku tidak pergi, aku khawatir aku tidak akan bisa melakukannya hari ini. Taois Hei Feng tertarik. Taois Hei Feng yang selalu mendominasi, tidak menyangka bahwa di dunia sekuler ini, ada orang yang mengancam dirinya. Hehe, Pak Tua, kamu adalah orang bijak. Jadi kami tidak ingin membuat banyak masalah. Simen Fei mencibir. Tuan tua, saya juga berharap Anda akan bekerja sama. Jika penyelidikan akhir jelas dan niat Anda tidak bermusuhan, saya dapat menjamin bahwa tidak ada seorang pun di Chang'an yang akan mempermalukan Anda. Zhuang Yinluo kehilangan kesabarannya dan melangkah maju saat ini.
Hahaha, menarik. Dua bayi kecil. Aku ingin melihat. Apa keahlianmu yang berani begitu lancang? Hei Feng mengangkat kepalanya dan tertawa. Lalu matanya menyipit. Saat dia mengibaskan lengan bajunya, angin jahat hitam bertiup langsung ke arah mereka berdua. Taois Hei Feng ingin Zhuang Yinluo, yang adalah seorang kultivator iblis, agar terluka parah meskipun dia baru tahu sebagian kabar itu. Tetapi Hei Feng tidak pernah menyangka bahwa angin jahatnya tidak bisa membahayakan mereka berdua. Bagaimana ini bisa? Taois angin hitam terkejut saat ini. Basis kultivasi kedua orang ini dapat dilihat dengan jelas oleh Taois Hei Feng, dan keduanya adalah kultivasi iblis. Dan berbicara tentang kemurnian, mereka tidak sekuat dirinya. Tidak ada alasan sama sekali. Mereka dapat menangani telapak angin hitamnya. Dan mereka tanpa cedera sama sekali. Benar saja. Latar belakang Geralt tidak sederhana. Saya tidak menyangka bahwa bahkan orang-orang di sekitarnya memiliki basis kultivasi yang kuat. Saya sangat mengaguminya. Simen Fei menyimpan tangannya di punggung dan tersenyum tipis. Tuan Simen. Sepertinya mereka tidak mau datang. Kelopak mata Zhuang Yinluo juga berdenyut hebat. Jadi apa yang saya katakan itu benar. Demi rencana besar kolektor, asal-usul orang-orang ini harus diselidiki dengan jelas. Sister Yinluo, sekarang Anda menjauh. Sepertinya saya harus meminta beberapa jurus kepada pria tua ini. Simen Fei mengetahui lelaki tua di depannya kuat, hingga sampai pada titik menakutkan yang sangat. Tapi di wajahnya, tidak ada rasa takut sama sekali. Bahkan dia bercanda, apakah sudah? Pak Tua. Dia melihat telapak tangan Taois angin hitam, hingga tercengang. Saat ini, itu penuh dengan aura yang dahsyat. Wah, apakah kamu manusia atau iblis? Coba kerahkan telapak tanganmu yang lain. Terakhir Feng Juanlou. Setelah berbicara, Taois Hei Feng berteriak dengan marah, menghabiskan seluruh kekuatannya, dan menghantam menuju gerbang barat. Itu sangat kuat sehingga bahkan sungai di samping taman meledak secara langsung. Orang-orang di belakang Zhuang Yinluo tidak tahan dengan momentum kuat ini dan mundur dengan kalang kabut. Bahkan Zhuang Yinluo, yang memiliki kekuatan paling besar saat ini, telah merasakan kekuatan mengerikan yang menyerangnya. Sangat kuat, Zhuang Yinluo mundur selangkah ketakutan. Tanpa diduga, ada orang di dunia kultivasi yang telah mencapai ranah Taoisme. Hari ini, Anda membuka mata Simen Fei. Simen Fei mencibir dengan dingin. Terlihat angin hitam melambaikan tangan yang besar. Tiba-tiba topeng hitam tebal muncul di depan Simen Fei sebagai penghalang. Boom! Telapak angin jahat menghantam kuat dan menabrak penghalang. Terdengar suara keras. Ada gelombang udara yang kuat yang memantul kembali secara langsung dan melukai Taois angin hitam. Angin puyuh menyapu kaki daun. Simen Fei memandang angin hitam yang terluka dan tersenyum di sudut mulutnya. Lalu bayangan kaki yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju dada angin hitam Tao. Bang bang bang. Taois Hei Feng jatuh dengan keras ke tanah, menyemburkan darah. Bagaimana bisa? Taois Hei Feng mencengkeram dadanya. Wajahnya penuh ketakutan. Dia menemukan bahwa kekuatan kaki orang ini tidak kuat, bahkan tidak bisa melukai dirinya. Tapi kenapa? Pukulan terakhirnya begitu kuat. Telapak angin jahatnya sendiri menamparnya dan memantul kembali seketika. Lapisan cahaya itu sepertinya tidak bisa ditembus. Bahkan dirinya sendiri langsung terluka oleh kekuatan telapak tangan yang memantul. Hahaha. Bagaimana? Simen Fei mencibir dengan tangan di punggungnya. Wah, sihir macam apa yang kamu gunakan? Taois angin hitam menerima luka yang menyakitkan. Kamu akan tahu nanti. Setelah berbicara, terlihat Hei Feng ingin menyelinap pergi. Dengan senyum di sudut mulut, terlihat benda seperti pohon anggur yang muncul dari manset Simen Fei. Dengan kuat mengikat angin hitam Taois. Taois Hei Feng secara spontan akan menggunakan energi sejatinya untuk memblokirnya. Tetapi dia menemukan bahwa di bawah ikatan pohon anggur ini, energi sejatinya tidak berguna. Ini disebut bundel abadi. Ini adalah senjata abadi. Jadi tak perlu repot-repot untuk melawan. Simen Fei tersenyum. Apa? Dasi abadi. Dasi abadi adalah harta abadi tertinggi. Bagaimana bisa ada padamu bocah? Siapa kamu? Tao Hei Feng terkejut. Sebagai senjata abadi. Kemunculan awalnya sekitar 1000 tahun yang lalu. Saya mendengar bahwa para master dunia kultivasi, termasuk tingkat Tao, berjuang untuk mendapatkannya. Tidak diketahui berapa banyak orang yang terbunuh atau terluka. Kisah-kisah ini diceritakan oleh master dari Taois angin hitam. Kemudian, bundel Xiansuo menghilang secara misterius. Tanpa diduga, sekarang ada pada pemuda pembudidaya iblis ini. Jika Anda ingin melihat artefak surgawi, terutama yang terbaik, Anda harus patuh mendengarkan saya. Jika tidak, saya akan menggunakan artefak siluman kuno untuk membuat jiwamu terbang. Si Fei mencibir.
dan kemudian melambaikan tangannya, bahwa dia pergi. Karena dia adalah orang dekat Geralt, saya pikir Geralt akan mengambil inisiatif untuk menyelamatkannya. Dengan cara ini, itu terlalu tercela. Kamu harus mengikuti aturan senior dengan membuat perjanjian yang fair dengan Geralt. Zhuang Yinuo mengerutkan kening dan berkata, Saudari Yinuo, kamu sangat tidak dewasa. Sekarang, Anda tahu, hati manusia itu jahat. Lihat saja Geralt membawa begitu banyak master ke Chang'an. Saya beritahu Anda bahwa lelaki tua ini adalah alam Taoisme dalam legenda. Dia sendiri sangat kuat. Apalagi Geralt, kata si Fei. Masuk akal. Zhuang Yinuo mengangguk. Dan pada saat yang sama dia sedikit iri. Ternyata orang tua yang dia temui barusan berada di ranah Taoisme. Tidak heran dia sangat kuat. Di dalam museum, Geralt sedang mencari informasi saat ini. Kacau. Tiba-tiba, Geralt meletakkan buku kuno di tangannya dan berkata dengan tergesa-gesa. Tuan Crawford, ada apa? Moldel Longteng bingung. Profesor Bau juga terkejut melihatnya. Taois angin hitam mungkin mendapatkan masalah. Kesadaran spiritual Geralt sekarang dapat menyebar dalam jarak puluhan kilometer di sekitarnya. Baru saja dia merasakan fluktuasi kekuatan surgawi yang kuat. Kemudian memperhatikan dengan seksama. Dia tidak berharap bahwa sesuatu benar-benar terjadi pada penglihatan ini. Geralt segera menggunakan indera spiritual untuk mencari. Setelah menentukan lokasi, dia bergegas ke tempat kejadian bersama Moronteng. Namun, saat ini, tidak ada jejak orang di tempat kejadian. Sepertinya ada pertempuran besar di sini. Moldel Longteng melihat ke tanah dan segera berkata, Yah, Hei Feng sepertinya dikalahkan. Karena barusan, aku merasakan gelombang kekuatan abadi. Jika bukan karena kultivasi abadi, maka kemungkinan lain itu pasti seseorang dengan senjata abadi. Geralt mengerutkan kening, tetapi dia bereaksi cepat di dalam hatinya. Sepertinya memang senjata abadi yang mengalahkan angin hitam. Ketika Geralt bertarung melawan Dao Master Sanyang, Geralt hampir menderita kekalahan oleh senjata abadi Dao Master Sanyang. Itu mereka, gumam Geralt, melihat noda darah di tanah. Tuan Crawford, ada tablet batu di sini. Tablet itu diukir dengan kata-kata. Kata Moldel Longteng. Geralt melihatnya. Terlihat 3 suku kata Zizulin tertulis di loh batu. Sepertinya seseorang dengan sengaja menangkap Taois Hei Feng dan meminta kita untuk menjemputnya. Moldel Longteng tampak serius. Tapi Tuan Crawford, jelas lawan kita tidak sederhana. Pastilah akan ada penyergapan di lokasi ini. Jadi kita harus berhati-hati. Ini adalah strategi mereka. Tetapi angin hitam ada di tangan mereka. Dan aku harus menyelamatkannya. Karena mereka telah menunjukkan kepadaku untuk pergi ke hutan Zizu. Maka mari kita ikuti saja maksud mereka. Kata Geralt. Geralt tidak bisa membiarkan angin hitam. Dan langsung pergi dengan Moldel Longteng. Keduanya kembali ke museum dan meminta seorang veteran lokal untuk menentukan lokasi hutan Zizulin. Ada gunung yang tinggi di Chang'an. Gunung itu curam. Dan di belakang pegunungan, ada hutan bambu. Itu bisa disebut negeri dongeng di bumi. Setiap tahun banyak ekspedisi wisatawan yang ingin menjelajahi hutan bambu, sehingga banyak terjadi kecelakaan. Itu karena gunungnya terlalu curam. Mereka telah jatuh dari tebing sebelum bisa lewat. Oke, jangan biarkan iblis. Kita akan segera bergegas ke hutan Zizu. Setelah berbicara, Geralt bersama Moldel Longteng segera pergi. Di antara hutan bambu, tampak banyak master dari Qinglong Dao Guan berdiri dalam 2 baris. Di bagian paling tengah, ada pilar batu besar, dan Taois angin hitam yang telah disegel diikat ke pilar batu. Si Menfei duduk bersila dengan tenang, minum teh dan berkata, Tao angin hitam, mengapa kamu yang begitu tangguh, tetapi bersedia menjadi antek Geralt? Mengapa tidak bersama saya saja? Selama Anda berjanji untuk mengikuti saya memiliki cara untuk membuat kultivasi Anda lebih hebat. Bahkan sebanding dengan Dao abadi. Kau binatang kecil. Jika kamu tidak menggunakan senjata siluman kuno, bagaimana kamu bisa mengalahkan lelaki tua ini dengan jurus telapak berbasis kultivasiku? Lalu kamu berharap lelaki tua ini belajar dari kultivasi iblismu? Haruskah aku jadi seperti wanita itu? Wanita yang bukan seperti manusia lagi. Entah setan atau iblis. Taois angin hitam tertawa. Anda, wajah Zhuang Yinuo memerah. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Metode ini adalah metode kultivasi rahasia yang otentik. Haha. Metode kultivasi rahasia otentik. Orang tua ini telah hidup begitu lama. Dan untuk pertama kalinya saya mendengar bahwa metode kultivasi otentik dengan menghirup energi yang manusia. Taois angin hitam menggelengkan kepalanya. Dada Zhuang Yinuo bergelombang keras. Dan kata-kata ini membuatnya terdiam. Memang.
Metode kultivasinya membutuhkan menghirup energi yang beberapa anak-anak. Dia juga tahu bahwa ini tidak baik. Tetapi bagaimana mungkin masternya membohongi dirinya? Gadis, kamu tertipu oleh mereka. Jangan percaya padanya. Coba cari anak-anak yang telah kamu hirup yang mereka sebelumnya. Dapatkah kamu menemukan keberadaan mereka? Angin hitam Tao mencibir. Apa maksudmu? Masterku berkata. Dalam 3 tahun setelah dihirup olehku, aku tidak bisa bertemu mereka. Hahaha. Itu karena kamu tidak bisa melihat mereka lagi. Kamu masih sangat muda sehingga kamu telah menjadi monster yang haus darah. Dan kamu bekerja untuk beberapa monster besar. Sayang sekali. Angin hitam Taois melanjutkan. Wajah Zhuang Yinuo merah. Mungkinkah orang-orang itu benar-benar mati? Adik junior. Jangan dengarkan omong kosongnya. Dia sengaja memicu perselisihan. Simen Fei berdiri. Menghantamkan cambuk kepada angin hitam. Cambuk siluman dengan cahaya listrik langsung meninggalkan bekas luka yang dalam pada Daois angin hitam. Tua bangka. Omong kosong. Ada jalan ke surga. Kamu tidak pergi. Tidak ada jalan ke neraka. Kamu terobos. Aku rasa kamu mencari kematian. Simen terbang dengan ganas. Saya mencari kematian. Saya menyarankan Anda untuk membiarkan saya pergi sesegera mungkin. Jika tidak, Tuan Crawford akan ke sini. Anda tidak tahu bahwa Anda akan mati. Walaupun Anda telah menyiapkan formasi. Apakah Anda ingin menggunakan itu untuk menghadapi Tuan Crawford? Kebodohan dan ketidaktahuan. Kamu sama bodohnya denganku pada awalnya. Apa yang dikatakan Tao Hei Feng kalimat demi kalimat, membuat Simen Fei kesal dan gemetar karena marah. Baiklah. Aku akan membiarkanmu melihat dengan mata kepalamu sendiri nanti. Bagaimana Geralt mati dalam formasi petirku. Si Fei mengepalkan tinjunya dengan erat. Kakak senior Simen. Mungkinkah Geralt lebih kuat dari Taois angin hitam ini? Haruskah kamu menggunakan formasi petir benih untuk menghadapinya? Zhuang Yinuo bertanya. Tentu saja. Tetapi Taois angin hitam ini tidak usah didengar omong kosongnya. Jangan terlalu banyak berpikir. Telapak tangan Hei Feng tidak memiliki kekuatan dan tidak dapat mematahkan pertahanan aku. Geralt, yang juga berada di ranah Taoisme, tentu tidak akan pernah bisa menghancurkan pertahananku ini. Saya menggunakan Thunderbolt Arai. Saya terus mengasahnya. Suara si Yufei baru saja hilang. Tiba-tiba, badai bertiup dari kejauhan. Badai hitam. Dan orang-orang tidak bisa membuka mata. Selain itu, setiap angin tampak seperti pisau yang tajam. Murid-murid King Longguan diterbangkan oleh badai. Dan sudut mulut mereka langsung robek dan berdarah. Bekas pisau di wajah mereka begitu cepat terjadi. Mereka menjerit kesakitan di tempat. Si Fei dan Zhuang Yinuo juga terkejut, dan segera menggunakan kekuatannya untuk melawan badai. Saat berikutnya, mulut Zhuang Yinuo juga berdarah. Si Yufei gemetar di sekujur tubuhnya. Pelindung Tian Wei. Simen Fei langsung mengucapkan mantra. Terlihat tangan Simen Fei mengeluarkan pelindung magis. Sebuah penghalang hitam tebal muncul di depannya dan Zhuang Yinuo, sebelum dihempaskan sampai mati oleh badai. Bum bum bum. Badai membentur perlindungan penghalang hitam, menyapu gunung-gunung hingga meledak. Zhuang Yinuo dan si Yufei terjajar mundur, terseret beberapa langkah panjang ke belakang. Sangat kuat, si Yufei berkata dengan wajah tegang. Siapa bilang telapak tangan Taois Hei Feng tidak kuat? Bagaimana kalau kita mencoba telapak tangan angin hitam? Pada saat ini, sebuah suara terdengar dari ketinggian di kejauhan. Geralt, Simen Fei terkejut. Taois Hei Feng penuh dengan kebanggaan. Faktanya, ketika badai datang barusan, dia tahu bahwa ini adalah jurus telapak angin miliknya yang diperagakan oleh Tuan Crawford. Tuan Crawford menggunakan seni bela dirinya untuk memberi muka kepadanya. Selama ini, Moldel Longteng dan Tao Hei Feng secara alami telah bertukar seni bela diri dengan Geralt. Roar, tiba-tiba, ada putaran di langit. Terlihat Geralt merobek udara dan melompat keluar secara langsung. Dia berjalan di atas angin, secepat kilat, sangat cepat dan ganas, menghantam penghalang hitam dengan satu telapak tangan. Boom, ada suara keras, dan penghalang hitam itu bergetar terus-menerus. Simen Fei bahkan menyemburkan darah. Pembuluh darah biru di dahinya bermunculan. Boom, segera, penghalang itu hancur. Dan Simen Fei terbang keluar dan menghantam tanah dengan keras. Meridian di punggungnya langsung meledak. Telapak tangan itu hampir mematahkan jiwanya. Bagaimana bisa? Simen Fei tak habis pikir. Dia memiliki senjata abadi Tian Weiling untuk melindungi tubuhnya. Ini adalah senjata abadi. Bagaimana seseorang bisa mematahkan pertahanannya? Geral Simen Fei penuh dengan kedengkian. Mencengkeram tangan di tanah dengan erat. Penuh permusuhan. Ini memang senjata siluman. Tapi itu juga tergantung siapa yang menggunakannya. Ini seperti sayuran yang sama. Dibuat oleh Master Koki.
Dan itu enak. Orang yang tidak tahu cara memasak akan terasa seperti mengunyah lilin. Gerald menggelengkan kepalanya. Melambai lagi. Bang bang bang. Segel yang mengikat Taois Hei Feng langsung terlepas. Siapa kamu? Atau monster macam apa kamu? Saat berikutnya, Gerald mengerutkan kening dan melihat raksasa. Simen Fei berdiri perlahan. Dengan senyum menyeringai di wajahnya. Saya tidak mengerti apa yang Anda katakan, Gerald. Tapi saya benar-benar meremehkan kekuatan Anda hari ini. Tapi Anda benar-benar membuat saya akan melakukannya seperti ini. Apakah kamu menyerah? Simen Fei sangat marah. Kemudian dia meraung dengan marah. Dan ledakan energi sejati dilepaskan dari tubuhnya. Formasi petir. Bum bum bum. Pada saat berikutnya, pemandangan di sekitarnya berubah. Dan langsung menjadi tebal dan berkabut. Tampaknya itu hanya sesaat. Menempatkan Gerald dan yang lainnya di ruang yang berbeda. Gerald, biarkan kamu melihat lingkaran sihir terkuat di sekte ini. Lingkaran petir. Simen Fei tertawa keras. Pada saat berikutnya, terlihat guntur bergemuruh dalam formasi. Sungguh formasi yang kuat. Taois angin hitam dan model lonteng juga saling memandang. Sedikit ketakutan. Boom. Detik berikutnya. Cahaya guntur hijau jatuh lurus ke bawah. Menghancurkan langit dan menutupi bumi. Momentumnya luar biasa. Menghindar. Gerald segera mengingatkan Tao Hei Feng dan model lonteng. Keduanya langsung pergi. Ketika cahaya guntur jatuh ke tanah, seluruh ruang bergetar. Termasuk keduanya baru saja terpental ke langit. Tiba-tiba di atas, sebuah pesona besar terbentuk, menutupi mereka berdua. Api 5 warna menyembur ke arah mereka berdua. Keduanya menghindar dan jatuh ke tanah. Tampak petir yang mengejutkan semua orang. Hahaha. Cahaya guntur dan api saling menyerang ke arah keduanya. Model lonteng menghindar dengan sedikit ceroboh. Guntur api menggaruk bahunya. Tubuh suci seorang kultivator menjadi sasaran. Pada saat ini, dia dibakar menyerupai sepotong daging besar. Bisa dibayangkan bahwa nyala petir menyambar dirinya. Apa yang akan terjadi padanya? Hahaha. Aku ingin memurnikan kalian bertiga hidup-hidup di dalamnya. Di luar formasi, tawa kemenangan Simen Fei terdengar. Api cahaya guntur tiba-tiba meningkat pada saat ini. Tuan Crawford, kita hanya bisa bertahan. Tetapi kita tidak akan bisa menahannya. Wajah model lonteng panik. Sebenarnya, tepat setelah formasi dibuka, Gerald sedang mencari titik lemah formasi. Metode pembentukan ini beda dari metode ajaib dalam buku rahasia pembentukan Immortal Wuxiang. Gerald menebak bahwa itu pasti formasi iblis. Akhirnya didapatkan kesimpulan. Dia sudah menemukan rahasia formasi. Meskipun kumpulan formasi ini rumit dan berbeda dari formasi dalam Taoisme biasa, tetapi tidak akan pernah berubah. Setelah beberapa pengamatan yang cermat, Gerald memiliki fokus di dalam hatinya. Terlihat Gerald menutup matanya sekarang. Cahaya keemasan samar muncul di tubuhnya. Api guntur menjadi semakin padat. Tetapi cahaya keemasan pada Gerald menghilang begitu saja. Angin hitam Taois yang menghindar di atas memandang model lonteng. Dan hatinya sangat terkejut. Akar penyebab pembentukan petir ini adalah untuk memanfaatkan momentum terjal gunung ini untuk naik ke langit. Dan ke tanah. Dan dua kekuatan alam semesta terbentuk. Langit dan bumi terbakar. Gerald berkata dengan ringan. Simen Fei, yang memanipulasi formasi, jelas terkejut. Bagaimana bisa? Dia benar-benar memecahkan garis besar formasi Thunderbolt dalam satu kata. Tuan Crawford, ayolah. Aku tidak tahan lagi. Model lonteng berteriak cemas pada saat ini. Gerald, aku tidak percaya. Aku tidak percaya bahkan ayahku tidak bisa memecahkan Thunderbolt. Bisakah kamu memecahkannya? Simen Fei juga meraung. Formasi ini tidak dapat dipecahkan karena terbentuk sepenuhnya dengan paksa. Jika aku menggunakan 5 elemen tubuh dengan dugaan pemikiran untuk menyelesaikannya, secara alami tidak mungkin untuk menyelesaikannya. Kata Gerald. Tuan Crawford, model lonteng juga mengingatkan. Taois Hei Feng berkata, maaf merepotkan. Tuan Crawford, tolong jelaskan beberapa formasi kepada kami. Aku dengarkan baik-baik. Taois Hei Feng memiliki beberapa ketertarikan. Gerald menjelaskan, telah berkali-kali saya katakan tentang metode menggunakan ki sejati, dan hubungan dan komunikasi antara metode dan formasi. Apa dasar pembentukan formasi? 1. Lompatan. Kedua, mengandalkan perubahan 5 elemen, yang mengubah situasi. Dan situasi berubah, itu akan menghasilkan semacam kekuatan. Kekuatan semacam ini, membentuk formasi, bisa menggunakan aura langit dan bumi, atau dengan energi sejati seseorang yang terbentuk setelah latihan bela diri. Pada awalnya, ketika Gerald berbicara, Hei Feng masih tidak mengerti ini. Tapi sekarang, dalam rangkaian formasi ini,
Ditambah Geralt secara pribadi mendemonstrasikan telapak anginnya sendiri. Dapat dikatakan bahwa itu adalah telapak angin paling kuat yang pernah dilihat oleh Taois Angin Hitam. Setelah menguji dua set ini secara pribadi, inspirasi di hati Hei Feng mencuat. Yang dimaksud Tuan Crawford adalah bahwa formasi tidak hanya dapat digunakan dalam 5 elemen yang mengubah lingkungan sekitar, tetapi juga dalam 5 elemen dalam tubuh seseorang. Pergerakan Zenki tergantung pada sirkulasi 5 elemen meridian. Jadi menggabungkan mode operasi meridian 5 elemen aku sendiri dengan arai tulang Yin Feng, menjadi menyatu di tubuhku. Aku mengerti. Mata Tao Angin Hitam melintas seketika. Arai tulang Yin Feng langsung diaktifkan dengan ki sejati di dalam tubuh. Bum bum bum. Badai dengan cepat terbentuk di sekitar Hei Feng. Taois Angin Hitam menggunakan telapak angin jahat. Boom. Suara keras langsung menyingkirkan api guntur. Wow. Ini luar biasa. Taois Hei Feng sekarang tidak takut akan daya rusak formasi petir. Menggabungkan telapak tangan angin hitam dengan 5 elemen dari arai tulang Yin Feng. Akhirnya, ia memahami serangkaian teknik telapak tangan yang berbeda. Kekuatannya dapat dikatakan berlipat ganda beberapa kali. Geralt sedikit mengangguk. Tentu saja, Hei Feng yang bisa menjadi seorang kultivator Tao. Kemampuan pemahamannya benar-benar luar biasa. Itu seperti Wu Ruofeng, yang pernah mengerti dan menjadi seorang Tao dengan formasi bintang 7. Sekarang Tao Hei Feng secara bertahap menyadari misteri mengambil keuntungan dari situasi. Oleh karena itu, kunci untuk memecahkan formasi Thunderbolt ini adalah dengan mematahkan momentum alam semesta. Jika momentum itu rusak, formasi ini secara alami tidak akan ada lagi. Saat ini, Geralt menarik napas dalam-dalam. Cahaya keemasan seluruh tubuh dilepaskan sekaligus. Bum bum bum. Di luar formasi, Simon Fei benar-benar terkejut. Dia hanya menyaksikan. Di bawah cahaya keemasan tubuh Geralt, formasinya terus-menerus meredup. Pada akhirnya, menghilang. Tidak. Ini mustahil. Simon Fei Ki muntah darah. Simon Fei panik pada saat yang sama. Terlihat Tuan Crawford mengeluarkan jurus pedang. Dia akan terbang menuju Simon. Simon Fei panik, dan langsung melemparkan Wei Tianling untuk melawan. Rumble, Jian Qi bertabrakan dengan Wei Tianling, menghasilkan raungan dahsyat. Cahaya putih melintas dan menembus mata semua orang. Serangan Geralt langsung mengenai senjata siluman Wei Tianling. Bagaimanapun, itu adalah senjata abadi, dan pukulan itu mengeluarkan kekuatan abadi yang dahsyat, yang secara jelas menghentikan kekuatan Geralt. Ketika cahaya putih menghilang, Simon Fei dan Zhuang Yinluo terlihat menghilang. Hewan-hewan kecil ini berlari cepat. Hei Feng Tao berkata dengan galak. Jika dia tidak memiliki senjata abadi, pedang Tuan Crawford barusan akan membuatnya terpental. Moldel Longteng juga kesal. Namun, Geralt terdiam. Dan pada saat ini, menatap ke bawah tanah, tampak sebuah artefak magis bersinar dengan cahaya putih. Dalam kedipan mata, artefak itu sudah ada di tangan Geralt. Hai, Wei Tianling. Merasakan kekuatan surgawi dari artefak magis itu, Taois Hei Feng tercengang. Yah, hanya untuk menyelamatkan hidupnya. Simon Fei. Dia tidak ragu untuk melemparkan Wei Tianling untuk bertahan. Layaklah karena artefak magis ini adalah senjata abadi, maka kekuatanku tidak bisa menembusnya sama sekali. Namun, dengan level kemampuan Simon Fei, dia tidak bisa sepenuhnya mengerahkan kekuatan Wei Tianling. Jika demikian, maka aku tidak akan bisa menghalaunya dengan telapak tangan jahatmu di awal tadi. Geralt mengerutkan kening. Dia dengan hati-hati memeriksa Wei Tianling dan berkata, setelah memasuki ranah pemahaman begitu lama, ini adalah pertama kalinya Geralt bersentuhan dengan senjata siluman asli. Tapi Tuan Crawford, satu hal yang pasti, lawan yang kita temui kali ini pasti tidak sederhana. Sebut saja Simon Fei, dia masih muda, dan memang memiliki Tian Xiansu dan Wei Tianling yang telah lama hilang. Senjata abadi macam apa ini? Bahkan masternya belum muncul. Berada di ranah apa semuanya? Taois Hei Feng mengerutkan kening dengan dalam. Seperti Geralt, dia merasakan kesulitan dalam masalah ini. Hei Feng, seberapa banyak yang kamu ketahui tentang Wei Tianling? Ini adalah pertama kalinya Geralt bersentuhan dengan artefak abadi. Dia tidak mengetahui beberapa informasi tentang artefak abadi. Ribuan tahun yang lalu, itu adalah alat siluman dalam legenda dunia siluman. Itu pernah diperebutkan oleh banyak penguasa alam Tao, menyebabkan kematian dan cedera yang tak terhitung jumlahnya. Dan Wei Tianling ini adalah legenda dalam legenda. Saya mendengar bahwa dengan Wei Tianling, Anda dapat memanggil angin dan hujan. Dan dapat mengendalikan angin dan hujan agar mereka terlindung dari cuaca buruk. Pada saat yang sama, Wei Tianling, sebagai senjata abadi surga dan bumi, juga dapat menyegel siluman dan iblis.
Hei Feng berkata, ya, saya juga telah mendengar kisah Wei Tianling dari masterku. Ketika awal Weston mengalami bencana, beberapa makhluk abadi meninggalkan Wei Tianling dan memasuki dunia sekuler untuk menekan surga. Namun, setelah itu, seiring berjalannya waktu, malapetaka itu menghilang. Dan keberadaan Wei Tianling menghilang tanpa jejak. Dia tidak pernah muncul di dunia sekuler ataupun dunia kultivasi. Kata Moldel Longteng, menurut apa yang kamu katakan, karena Wei Tianling ini memiliki fungsi mengendalikan angin dan hujan dan menyegel iblis. Tapi sepertinya tidak begitu kuat. Mungkinkah itu hanya dikhususkan untuk urusan angin dan hujan? Gerald juga tertarik. Simon Fei menggunakan itu sebagai senjata pertahanan dengan tidak maksimal. Bahkan di tangan Tuan Crawford, itu tidak bisa digunakan memanggil angin dan hujan. Sekarang, saya rasa fungsinya tidak ada lagi. Kata Taois angin hitam. Apa artinya? Hehe. Ngomong-ngomong, itu sudah lama sekali. Karena dulu, ada kekuatan kuno seperti Dewa Surgawi. Dengan Wei Tianling, merupakan tanda sebagai perintah kepada Dewa Surgawi untuk mengirim awan dan hujan. Begitulah yang disebut memanggil angin dan memanggil hujan. Tapi sekarang, dunia abadi sudah kosong. Angin dan hujan datang ke dunia berdasarkan gerakan alami alam semesta. Wei Tianling tidak bisa lagi memainkan peran. Hanya sebagai senjata abadi yang menyegel iblis abadi. Fungsi itu masih sangat kuat. Dan itu adalah artefak langka di dunia. Taois Hei Feng menjelaskan, dunia abadi bisa kosong. Aku tidak bisa membayangkan orang-orang di dunia abadi begitu kuat, namun bisa musnah secara misterius. Kata Gerald, yah, jadi, kelompok ahli abadi langka yang tersisa memiliki rahasia besar di dalamnya. Dan seperti yang kamu katakan, mereka juga telah mengambil banyak orang dari dunia sekuler. Hei Feng tahu sedang berbicara tentang aliansi matahari, yang dipahami oleh dunia sekuler. Gerald juga ingin melacak keberadaan mereka. Bagaimanapun, tunangannya masih di tangan mereka. Sampai sekarang, dia tidak tahu apakah dia masih hidup atau sudah mati. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di dunia abadi. Tetapi masih ada banyak bibit dunia abadi. Kemudian, mereka secara bertahap memisahkan dunia sekuler dari dunia kultivasi kita. Moldel Longteng menambahkan, Gerald berpikir bahwa ketika dia mencari makam pendahulunya, ada pola yang menggambarkan bahwa ada pohon yang menjulang tinggi yang jatuh dari langit. Di atas pohon, ada mayat tentara surgawi. Mungkinkah kematian dunia abadi masih terkait dengan mayat para prajurit surgawi itu? Dan saudari Zila, mereka seharusnya orang-orang dari dunia siluman. Semakin dia memikirkannya, semakin kacau pikirannya. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasakan ada kabut besar yang menyelimuti semua orang. Gerald menggelengkan kepalanya, lalu mereka kembali untuk mempelajari penggunaan Wei Tianling. Di sisi lain, Sanyang pandangan, keempat senior sedang mendiskusikan tentang Gerald. Terlihat Zhuang Yinluo dan Simen yang berlari dengan agak lemah. Fei, ada apa denganmu? Dao Changqinglong terkejut untuk sementara waktu. Aku baik-baik saja. Simen Fei menggelengkan kepalanya, memegangi dadanya. Kakak senior Simen baru saja ingin menangkap Gerald. Tetapi tidak diduga kekuatan Gerald terlalu kuat. Kakak senior terluka sedikit. Zhuang Yinluo dengan cepat menjelaskan. Apa? Tangkap Gerald. Feier. Kamu cari mati. Kakak iparmu saja baru saja kalah di tangannya. Tao Sanyang terkejut. Tidak apa-apa. Dia memang kuat. Tapi tidak mudah menyakitiku. Simen Fei meyakinkan. Simen. Tampak mulutmu masih kaku. Aku lihat wajahmu. Kamu jelas telah terluka pada Zenyuan dengan serius. Saat berbicara, Taois Qinglong membuka dada Simen Fei. Terlihat memar hitam besar di dadanya. Engah. Tapi sekarang, Simen Fei tidak bisa menahannya lagi. Dan seteguk darah ungu dan hitam menyembur keluar. Dan menyembur ke seluruh wajah. Zhuang Yinluo mundur ketakutan. Cepat. Kakak. Ayo sembuhkan Simen. Master Kidu melihat ada yang tidak beres. Dan dia ingin melakukannya sekarang juga. Jangan gerakkan dia. Hati-hati. Meridiannya tampak aneh. 8 meridiannya telah dihancurkan oleh Gerald. Jika kamu ceroboh, kamu akan menyesal. Bisa beresiko esensi sejatimu akan terhapuskan. Alis Qinglong Dao berkerut. Ayah, ayah, ayah. Selamatkan aku. Aku tidak ingin mati. Aku tidak menyangka dia sangat kuat. Wajah Simen Fei pucat dan tidak berwarna. Dia berkata dengan pilu. Dia tidak bisa menahan lagi saat ini. Ambilkan pil yang. Dao Master Qinglong segera berteriak. Tao Sanyang segera mengeluarkan pil. Jika kamu ingin dia mati dengan cepat, kamu cukup memberinya makan. Pada saat ini, patung batu abadi di depan mulai berbicara. Master, Master, Taois Qinglong terkejut lagi dan lagi.
Master, 3 murid lainnya berkata dengan hormat. Terima kasih sudah mendengarkan. Novel lelaki yang tak terlihat kaya. Sampai jumpa di novel selanjutnya.